dosen penguji UKIN PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pamong penguji UKIN PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lita Desyana Fasin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, program studi bimbingan dan konseling. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja PPG tahun 2022. Saya melaksanakan praktik konseling individual pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Saya menggunakan pendekatan konseling rasional emotif behavior therapy. Berikut adalah video layanan konseling individual. Assalamualaikum Bu Lita. Waalaikumsalam Mbak FS. Terima kasih ya sudah masuk ke room Google Meet yang sudah Bu Lita buat ini. Iya Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Mbak FS? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Bagaimana kegiatan sekolah hari ini? Lancar Bu. Tadi pas jam pembelajaran olahraga diajari teknik-teknik dalam bola voli Bu. Wah, menyenangkan sekali. Terus bagaimana bisa mengikuti dengan baik? Waktu latihan passing agak kesulitan sih Bu. Arah bolanya ke sana kemari tidak teratur. Ya, nggak apa-apa ya, namanya juga masih belajar. Nanti diperbanyak latihan lagi, mungkin bisa waktu mungkin pas istirahat atau pulang sekolah mungkin ya main sama teman-temannya ya. Semoga kamu bisa mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan baik dan pastinya nantinya juga akan mendapatkan hasil yang memuaskan juga ya. Amin. Terima kasih Bu Lita. Oke, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individual secara daring dengan Google Meet ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga Allah memberikan kelancaran dalam kegiatan konseling individu ini. Tidak ada hambatan suatu apapun ya. Bu Lita mau tanya, kira-kira Mbak FS punya waktu berapa menit untuk melakukan kegiatan konseling individual ini? 45 menit Bu. Karena setelah ini saya harus pulang untuk membantu Ibu. Baiklah, nanti kita sepakati untuk melakukan kegiatan ini selama 45 menit ke depan ya. Jika nanti belum selesai, bisa dilanjut ke pertemuan selanjutnya. Iya Bu. Oke, yang perlu Mbak FS ketahui bahwa dalam kegiatan konseling individual ini ada asas kerahasiaan ya, sehingga nanti Mbak FS bisa menyampaikan segala unek-unek dan juga terbuka dalam menyampaikan permasalahan dengan Bu Lita di sini ya. Dan itu pasti akan terjaga kerahasiaannya. Ya. Nah, sekarang coba ceritakan kepada Bu Lita permasalahan apa yang sedang dialami Mbak FS. Apa yang saat ini mengganggu pikiran Mbak FS? Saya sekarang punya masalah yang mengganggu pikiran saya Bu. Saya sebenarnya pengen sekali pindah kelas. Jadi Mbak FS pengen pindah kelas? Iya Bu, saya tidak betah di kelas. Oke, coba ceritakan sama Bu Lita kenapa kamu tidak betah di kelas. Saya merasa tidak ada yang mau berteman dengan saya ketika di kelas Bu. Oh, jadi kamu merasa kalau tidak ada teman yang mau berteman dengan kamu? Iya Bu. Oke, menurut kamu kira-kira apa sih yang membuat mereka tidak mau berteman dengan kamu? Apa ya Bu? Saya juga nggak tahu Bu.
Oke, lah kalau misalnya ada tugas kelompok bagaimana? Apakah kamu selalu dapat kelompok? Ada sih Bu, tapi saya merasa sepertinya mereka tidak nyaman dengan kehadiran saya Bu. Saya sebenarnya capek dengan kondisi saya Bu. Sudah capek dengan kondisi rumah, capek lihat orang tua berantem terus, ditambah teman-teman juga tidak mau memahami saya. Saya pengen dimengerti minimal sama teman-teman. Pengen teman-teman itu bisa memahami saya Bu. Berarti orang tua kamu ketika di rumah sering bertengkar? Iya Bu, setiap hari ada aja permasalahannya. Orang tua saya sampai bapak saya kabur. Padahal ibu saya lagi hamil, hamil tua lagi. Kadang juga saya kasihan sama adik saya. Oke, bapak kamu kabur? Iya Bu, kabur. Nggak tahu kemana. Gara-gara waktu itu permasalahan hutang piutang. Terus, akhirnya bapak kamu memutuskan untuk meninggalkan ibu kamu. Iya Bu, Tapi sampai detik ini masih ada komunikasi atau tidak? tidak. Oke, Bu Lita bisa memahami apa yang kamu rasakan. Apa karena ada permasalahan di rumah yang akhirnya kamu sulit untuk beradaptasi dengan teman-temanmu di kelas? Iya Bu, bisa jadi. Saya kadang merasa minder dengan teman-teman Bu. Apa yang membuat kamu minder dengan teman-teman? Ya, saya minder karena keluarga saya yang kurang harmonis Bu. Tidak seperti teman-teman yang kelihatan bahagia dengan keluarganya. Saya malu Bu. Oke, yang perlu Mbak FS ketahui ya, bahwa setiap manusia itu mempunyai permasalahan, tetapi porsi dan masalahnya berbeda-beda. Mungkin Mbak FS itu melihat teman-teman semuanya happy-happy ya, tapi Mbak FS nggak tahu kalau di balik happy-nya itu mereka juga mempunyai permasalahan-permasalahan yang lain, kayak teman-teman di kelas Mbak FS. Mungkin Mbak FS juga tidak tahu, tapi yang Bu Lita tahu juga di antara mereka juga banyak yang mempunyai masalah dan mereka bisa dengan happy menjalani kehidupannya. Iya sih Bu. Oke, dari apa yang sudah kamu ungkapkan, Bu Lita bisa simpulkan bahwa yang membuat kamu merasa dijauhi oleh teman-teman kamu itu karena kamu sulit beradaptasi. Iya Bu. Oke, bagaimana kalau tujuan konseling pada hari ini agar kamu bisa beradaptasi dengan teman di kelas? Iya Bu, akan saya coba. Oke, setelah ini mari kita diskusikan bagaimana agar kamu bisa beradaptasi dengan teman di kelas, sehingga kamu bisa menemukan solusi terbaik agar kamu betah di kelas dan merasa tidak dikucilkan lagi di kelas ya, sehingga kamu tidak ada keinginan untuk pindah kelas lagi. Oke? Oke Bu. Oke, ya dalam kesempatan kali ini Bu Lita akan menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi atau REBT ya. Bu Lita akan menjelaskan kepada Mbak FS bagaimana mekanismenya. Iya Bu. Oke, ya di sini ada mekanisme dari pendekatan rasional emotif behavior terapi ya. Di sini ada A atau activating event. Activating event ini merupakan suatu peristiwa yang bersumber dari orang lain atau bersumber dari diri sendiri. Kemudian biasanya di sini juga ada B, belief ya. Belief itu merupakan keyakinan atau kepercayaan sebagai reaksi seseorang terhadap peristiwa. Keyakinan seseorang ini dapat berupa keyakinan yang rasional dan keyakinan yang irasional. Ya, orang yang bermasalah di sini biasanya mengembangkan keyakinan-keyakinan yang irasional. Ya, biasanya activating event itu berasal dari pemikiran-pemikiran yang irasional. Ya, kemudian ada konsekuen atau C. Ya,
konsekuen dari keyakinan irasional. Biasanya muncul dari keyakinan-keyakinan yang irasional. Keyakinan irasional inilah yang akan menyebabkan hambatan-hambatan psikologi. Ya. Kemudian bagaimana sih agar pemikiran-pemikiran yang irasional itu bisa dihindari, ya? Itu dengan adanya D atau disputing intervention. Ya, disputing ini merupakan konfrontasi secara langsung terhadap keyakinan irasional tersebut agar keyakinan irasional itu bisa dihilangkan dengan disputing atau ditentangkan, dipertentangkan. Ya. Kemudian sehingga terjadi efek atau E. Ya. Dengan adanya disputing itu, pertentangan itu akan menghasilkan efek. Efeknya apa? Efek yang diharapkan setelah kegiatan dilakukan, ya. Dan nantinya akan membuat feeling yang diharapkan. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami, Mbak FS? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang Bu Lita tanya. Dari A atau activating event, situasi atau peristiwa apa yang sedang BFS alami saat ini? Tidak bisa beradaptasi dengan teman karena kondisi keluarga yang tidak harmonis, Bu. Ya, kalau keyakinannya atau belief-nya? Keyakinan irasional, Bu. Oke, betul sekali. Nah, sekarang Mbak FS tahu nggak keyakinan irasional apa yang Mbak FS kembangkan saat ini? Apa ya, Bu? Saya kurang tahu. Ya, Bu Lita tunjukkan ya, Bu Lita bantu tunjukkan. Keyakinan irasional yang kamu kembangkan saat ini itu di mana kamu merasa tidak ada teman atau merasa terkucilkan di kelas. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Bu, bisa. Oke, nah sekarang menurut kamu konsekuensi atau C itunya apa? C-nya apa? Konsekuensinya saya tidak betah di kelas. Oke, sekarang Mbak FS sudah memahami ABC diri kamu ya. Terus apakah Mbak FS akan terus-terusan memelihara keyakinan yang irasional tersebut dengan menganggap teman-teman mengucilkan Mbak FS? Padahal dari data sosiometri yang sudah Bu Lita bagikan waktu itu, tidak ada yang menunjukkan bahwa kamu itu ditolak oleh teman-teman kamu di kelas. Dan itu artinya tidak ada teman yang mengucilkan kamu. Oke, Bu Lita akan menunjukkan hasil sosiometrinya ya. Dilihat. Tidak ada nama kamu di dalam data penolakan kelas 11 TE 2, ya kan? Itu artinya apa? Teman-teman di kelas kamu tidak ada yang mengucilkan kamu. Semuanya welcome sama kamu. Ya? Bisa dilihat ya di sini ya hasilnya ya. Iya, Bu. Ternyata teman-teman tidak mengecilkan saya. Nah, dari apa yang sudah Mbak FS ketahui tadi, sekarang apa yang akan dilakukan Mbak FS ke depan? Saya akan mencoba untuk beradaptasi lebih baik dengan teman-teman, Bu. Mencoba untuk tidak membawa masalah rumah ke sekolah. Oke, bagus. Berarti itu komitmen kamu ya, mencoba untuk beradaptasi dengan teman lebih baik lagi ya, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk pindah kelas. Iya, Bu. Nah, Bu Lita mau tanya, kira-kira kapan kamu akan menjalankan komitmen itu dan mencoba untuk bisa beradaptasi dengan teman? Setelah konseling ini berakhir, Bu, ketika saya kembali ke sekolah besok, saya akan mencoba untuk beradaptasi lebih baik. Oke, bagus sekali. Kita lihat perkembangannya ya besok ya. Sebelum Bu Lita akhiri, pemahaman baru apa yang dapat kamu ambil dari kegiatan konseling individual kali ini? Saya bisa memahami permasalahan yang saya alami
Itu karena disebabkan oleh pikiran saya sendiri yang irasional, Bu. Alhamdulillah kalau kamu bisa memahami ini ya. Nah, sekarang perasaan kamu bagaimana? Saya sudah lega, Bu, bisa cerita tentang permasalahan saya kepada Bu Lita, dan tentunya saya sangat senang bisa menemukan solusi terbaik. Ya, baik. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, dari awal sampai akhir, bahwa kamu pengen pindah ke kelas karena ada masalah di rumah yang menjadikan kamu tidak bisa beradaptasi dengan teman di kelas. Dan kamu akan berusaha untuk lebih bisa beradaptasi dengan teman di kelas ya. Semoga komitmen yang tadi sudah Mbak FS buat akan berjalan dengan baik dan menghasilkan perubahan yang baik juga. Amin. Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dan kita lihat bersama apakah sudah ada perubahan yang lebih baik, kamu sudah mampu beradaptasi dengan baik dengan teman-teman kamu, ya. Bu. Oke, nanti Bu Lita akan mengirimkan link LKPD dan evaluasi hasil serta angket kepuasan konseli pada WA Mbak FS ya. Ini Bu Lita akan menunjukkan dulu link evaluasinya. Oke, sudah ya. Di sini ada LKPD, konseling individual. Nanti silakan diisi dengan nama, kelas, dan beberapa pertanyaan di sini nanti silakan kamu isi ya. Kemudian ada lagi angket kepuasan konseli. Di sini ada beberapa pernyataan. Kamu tinggal memilih salah satu. Ya, sangat memuaskan, memuaskan atau kurang memuaskan dari pernyataan-pernyataan yang ada di sini ya. Kemudian ada evaluasi hasil konseling individu, sama isinya tentang pernyataan. Di sini dengan ada skala ya antara 1 sampai 4, kurang memuaskan atau sangat memuaskan sesuai dengan penilaian kamu ya. Sampai sini bisa dipahami? Iya, Bu, paham. Oke. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak FS sudah mengikuti kegiatan konseling individual ini dengan baik ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Bu Lita ya. Bu Lita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.